Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang kembali jumpa dengan Bapak Ibu Saudara di YouTube channel Kerinduanku Ministry. Mengucap syukur saya Pastor Daud Suryawijaya boleh membagikan, men-sharingkan renungan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih Engkau telah memberikan kami hari yang baru, hidup yang baru, berkat kesehatan, perlindungan yang baru, kekuatan yang baru, yang terbaik Engkau telah berikan bagi kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, yang kami yakin dan percaya firman-Mu akan memberkati hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema yaitu Dare to be different atau berani tampil berbeda. Saya akan bacakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya tampil beda? Tampil beda adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang sehingga orang itu bisa kelihatan berbeda dari orang lain secara umum, baik secara positif ataupun negatif. Jadi Bapak Saudara, tampil beda itu bisa secara negatif atau secara positif. Kalau kita berada di lingkungan yang mungkin negatif dan kita positif sendiri, kita akan tampil beda. Mungkin kita akan berasa aneh. Orang-orang akan bilang, wah, lu sok suci, lu sok kudus. Tapi memang untuk itulah kita ada di dunia ini. Jadi tampil beda secara teologis yaitu suatu cara yang dilakukan oleh seseorang sehingga kehidupannya sungguh berbeda dari orang lain. Karena apapun yang dia lakukan selalu sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itulah kita diciptakan untuk tampil beda. Kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 17, demikian firman Tuhan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Saudara, apa yang membedakan kita dari orang-orang dunia ini? Orang-orang dunia mungkin mereka mengerti firman Tuhan, tapi mereka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi mari kita yang mengerti firman Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Mari kita bukan hanya mengerti, bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi kita harus tampil beda dari dunia ini, yaitu kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Apa sih keuntungannya menjadi pelaku firman Tuhan? Yang pertama saya catat yaitu kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Matius 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, menjadi yang melakukan kehendak Bapa kita di sorga, kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Tentunya hidup kita benar, suci, kudus, hidup kita baik, kita percaya pada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bukan hanya menjadi mengerti firman Tuhan, tapi kita melakukan kehendak firman Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Saya yakin dan percaya Bapak Saudara kita semua akan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, keuntungan menjadi pelaku firman Tuhan yaitu hidup kita diberkati Tuhan. Ulangan 28 ayat 13,
Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi kita akan diberkati Tuhan. Keuntungan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kita akan dituntun Tuhan. Kita akan dijaga sama Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan. Berkat bukan hanya berbicara tentang materi, tapi ketika kita hidup sehat sempurna, keluarga kita rukun bersama, semuanya berjalan dengan baik, itu juga berkat anugerah dari Tuhan. Dan berikutnya yang ketiga, keuntungan menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu kita dikasihi Tuhan. Mazmur 103 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat yang ke-18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi Bapak Saudara, kita yang menjadi pelaku firman Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana caranya untuk berani tampil beda? Bagaimana caranya untuk dare to be different? Yang pertama, yaitu kita harus jalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Untuk tampil beda, Bapak Saudara, yang pertama adalah kita harus menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa kita harus menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan? Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari kerajaan sorga. Yang menciptakan kita adalah Allah itu sendiri, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita menjadi beda dengan dunia ini. Kita harus tampil beda agar ada orang-orang yang belum percaya Tuhan bisa mengenal, bisa tahu ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang penuh kasih dalam hidup kita. Agar orang-orang yang belum percaya Tuhan bisa tergerak hatinya untuk bisa percaya Tuhan. Karena melalui hidup kita, biarlah kita menjadi terang, biarlah melalui hidup kita nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang kedua, Bapak Saudara, bagaimana caranya untuk tampil beda? Yaitu menjauhi hawa nafsu dunia. 2 Timotius 2 ayat 22, demikian firman Tuhan. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Saudara, mari kita jauhi hawa nafsu dunia, karena sekali lagi kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari Allah, dari kerajaan sorga, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, kita diciptakan serupa dan segambar seperti Allah. Kalau kita diciptakan serupa dan segambar seperti Allah, berarti kita harus mengikuti perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dunia ini mau. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya untuk kita tampil beda, dare to be different, yaitu kita harus menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat ke-12, demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Titus 2 ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah teladan yang patut ditiru baik dalam perkataan, perbuatan, dan kesucian hidup kita kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini. Saya doa renungan ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Mari saya ajak Bapak Saudara untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita buat Tuhan. Mari kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ajar kami Tuhan, untuk kami bukan hanya cakap sebagai pendengar firman Tuhan, tapi ajar kami juga cakap sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Agar hidup kami tidak sama seperti dunia ini, agar hidup kami bisa beda, tampil beda dari dunia ini ya Bapa. Biarlah orang-orang di dunia ini mengejar kedagingan mereka, tapi kami sebagai anak-anak Allah, kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan beraktivitas, Tuhan Yesus yang berkati. Apapun yang kami pegang, kerjakan, usahakan, studi sekolah kami diberkati, berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan Kerinduanku Ministry. Saya mau katakan, yang punya sorga, crazy in love with you. God bless you.